Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Teksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang seni rupa dalam bab membuat dan menghias layang-layang dengan sebab materi, sejarah, dan desain dari layang-layang. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian pernah memainkan layang-layang? Tapi tunggu, apakah di sini ada adik-adik yang belum tahu bagaimana bentuk dari layang-layang? Kak Ella bantu beritahu ya bagaimana bentuk dari layang-layang. Nah, seperti ini nih bentuk dari layang-layang. Yuk, tanpa berlama-lama, kita belajar bersama-sama tentang layang-layang pada video ini. Kalian simak video ini sampai selesai ya. Layang-layang adalah permainan tradisional yang sangat disukai oleh banyak orang. Dari anak-anak hingga dewasa, banyak sekali yang menyukai permainan layang-layang. Permainan ini diterbangkan dengan benang ke udara dan menggunakan kekuatan angin sebagai alat pengangkatnya. Meskipun banyak disukai oleh orang-orang, tapi banyak juga orang yang belum mengetahui sejarah dari layang-layang. Apakah kamu salah satunya? Layang-layang merupakan salah satu budaya yang berasal dari Cina sejak 2500 tahun yang lalu. Permainan ini disebarkan melalui jalur perdagangan dan masuk ke beberapa wilayah termasuk ke Indonesia. Bahan yang untuk digunakan membuat layang-layang itu sudah tersedia, seperti kain sutra untuk bahan layar dan bambu untuk kerangka kerja yang kuat dan ringan. Layang-layang Cina yang ditemukan itu seperti berbentuk persegi panjang dan berbentuk datar. Di Indonesia sendiri, menurut hasil penelitian dari arkeolog, layang-layang yang pertama kali ditemukan adalah di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Layang-layang ini berasal dari daun gadung yang dirajut dan berbentuk seperti layang-layang. Awalnya, masyarakat Sulawesi Tenggara itu membuat layang-layang untuk mencari keberadaan Tuhan di langit. Pada umumnya, layang-layang biasanya diterbangkan pada saat musim angin kencang. Jadi apabila tidak ada angin, maka layang-layang akan sulit untuk diterbangkan. Selain peranan angin yang sangat besar, pemain layang-layang juga harus terampil dan cakap untuk memainkan layang-layang. Kalau tidak memperhatikan dua hal tersebut, maka layang-layang akan sulit untuk terbang. Selain itu, biasanya sasaran untuk permainan layang-layang adalah dimainkan di lapangan yang luas ataupun terbuka, seperti lapangan ataupun tepi pantai. Permainan layang-layang pada dasarnya terdiri dari dua jenis layang-layang, yakni layang-layang hias dan layang-layang laga. Layang-layang hias itu lebih menekankan pada keindahan desainnya, seperti layang-layang yang berbentuk hewan, manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jikalau layang-layang laga itu lebih menekankan pada ketajaman benang gelasan dan teknik dalam mengalahkan sang lawan, di mana layang-layang yang mampu bertahan dan tidak putus itu adalah pemenangnya. Setelah kita mengetahui tentang sejarah singkat layang-layang dan bagaimana cara memainkan layang-layang, sekarang yuk kita cari tahu tentang 5 jenis desain layang-layang. 5 jenis desain layang-layang itu ada layang-layang 2 dimensi, layang-layang 3 dimensi, layang-layang kreasi, layang-layang tradisional, dan layang-layang olahraga. Yuk kita simak penjelasan tentang 5 jenis desain layang-layang. Jenis-jenis desain layang-layang. Yang pertama yaitu layang-layang 2 dimensi. Layang-layang jenis ini mungkin termasuk pada jenis layang-layang yang paling sering ditemui. Dinamakan layangan 2 dimensi karena jenis yang satu ini memiliki bentuk 2 dimensi. Biasanya menggunakan kertas berwarna atau digambar. Layang-layang 2 dimensi memiliki rangka yang datar seperti layang-layang mainan anak pada umumnya. Yang kedua yaitu layang-layang 3 dimensi. Layang-layang ini memiliki kerangka yang sesuai dengan bentuk kreasi yang ingin ditampilkan oleh pembuat layang-layang tersebut. Misalnya, kita ingin membuat layang-layang dengan bentuk naga, maka kita bisa membuat kerangka naga agar bisa terbentuk layang-layang 3 dimensi dengan bentuk naga. Yang ketiga yaitu layang-layang tradisional. Jenis layang-layang tradisional ini biasanya berbentuk oval dan memiliki ekor. Namun, setiap daerah memiliki ciri khas ekor layang-layang yang berbeda.
Kemudian saat diterbangkan akan terdengar bunyi benang yang terbuat dari karung goni atau dari pita kaset. Yang keempat yaitu layang-layang kreasi. Layang-layang kreasi biasanya berbentuk berlian atau wajik. Umumnya layang-layang ini digunakan untuk dilombakan. Namun disebut dengan kreasi karena adanya lukisan pada layang-layang yang biasanya dikreasikan oleh pembuatnya. Bahan kertasnya pun bisa berbeda-beda. Bisa dari kertas minyak, plastik, parasut, bahkan juga ada yang terbuat dari daun. Dan yang kelima yaitu layang-layang olahraga. Layang-layang olahraga juga dikenal sebagai layang-layang akrobat. Layang-layang ini juga dapat dikendalikan dan digunakan untuk rekreasi. Nah, itulah tadi materi tentang sejarah dan desain dari layang-layang. Ternyata layang-layang merupakan permainan yang sudah ada sejak dulu kala. Yuk kita lestarikan salah satu permainan tradisional yakni layang-layang. Tapi ingat ya, bermainnya harus di tanah lapang karena benang gelasan dari layang-layang itu bisa membahayakan orang lain jika kita tidak memainkan di tanah lapang. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.